bersatukan dengan namamu dengan belas kasih-Mu. Bukalah hati dan dirimu, mari ikuti aku. Dengarkan bisikan Bapa-Ku, mari ikuti aku. Fransiskus Junior menantimu, mendambakan kasih-Mu. Bersatukan dengan namaku dengan belas kasih-Mu. Fransiskus Gereja menantimu, mari ikuti aku. Menanti uluran kasih-Mu, mari ikuti aku. Fransiskus Junior menantimu, mendambakan kasih-Mu. Bersatukan dengan namaku dengan belas kasih-Mu. Pembacaan perihal berpulangnya Bapa Tersuci. Pada kematiannya, orang baru dikenal pekerjaan-pekerjaannya, kata si Arif. Nah, ini kita lihat terpenuhi dengan mulia dalam diri Santo. Dengan bersemangat ia menempuh jalan perintah-perintah Allah, dan lewat anak-anak tangga keutamaan ia sampai ke puncak. Seperti logam tempaan di bawah martil kesesakan yang berlipat ganda, ia dibawa ke penyelesaian dan sampai ke tujuan segala kesempurnaan. Ketika ia setelah menginjak-injak bujukan-bujukan hidup yang fana, naik dengan bebas ke surga, maka pada saat itu juga pekerjaan-pekerjaan yang ajaib bersinar lebih terang, dan karena keputusan kebenaran menjadi terang benderanglah, bahwa segala yang dihayatinya itu diilhami oleh Allah. Sebab hidup bagi dunia dipandangnya suatu kehinaan, ia telah mencintai orang-orangnya sampai sehabis-habisnya, dan seraya bernyanyi ia menerima maut. Ketika ia sudah mendekat hari-hari terakhirnya, waktu matanya akan tertutup bagi cahaya yang fana, untuk terbuka bagi cahaya yang abadi, maka dengan teladan keutamaannya, ia menunjukkan bahwa ia dan dunia tidak mempunyai sesuatu bersama. Termakan habis oleh sakit amat berat yang menyudahi segala derita, ia menyuruh supaya ia diletakkan di alas tanah, agar pada saat terakhir, saat si musuh masih dapat mengamuk, ia dengan telanjang bulat dapat bertanding dengan si telanjang. Memang dengan tak gentar ia menantikan kesenangan, dan dengan tangan terkatup ia memeluk mahkota kebenaran. Berbaring demikian di atas tanah, setelah jubah kasarnya ditanggalkan, ia mengangkat mukanya seperti biasa ke surga.
Seluruh perhatian dan keinginannya terarah kepada kemuliaan yang akan datang. Dan dengan tangan kirinya, ia menutupi luka pada lambung kanannya, agar jangan dilihat orang. Lalu ia berkata kepada saudara-saudara, Aku telah melakukan tugasku. Semoga Kristus mengajarkan kepada kamu apa yang menjadi tugasmu. melihat semuanya itu, putra-putranya mencucurkan air mata dengan bertumpah ruah dan menghela kesah panjang dari dalam lubuk hati. Sementara itu, setelah seduh-seduh agak mereda, guardiannya yang atas ilham ilahi dengan sungguh-sungguh mengetahui keinginan sang santo, segera berdiri dan mengambil jubah serta cawat dengan kap dari kain kasar, lalu berkata kepada Bapa Suci, Ketahuilah bahwa jubah ini dan cawat serta kap ini saya pinjamkan kepada Bapa demi ketaatan suci. Tetapi agar Bapa insaf bahwa Bapa tidak mempunyai hak milik sedikit pun atas semuanya ini, maka saya cabut segala kuasa penuh untuk memberikan ini kepada siapapun jua. Sang santo bersukacita dan bergembira dengan riang hati, karena ia melihat bahwa ia memelihara kesetiaan hingga akhir kepada Tuan Putri kemiskinan. Semuanya itu diperbuatnya karena semangatnya akan kemiskinan, sampai ia pada akhir hidupnya pun tidak mau memakai jubahnya sendiri, melainkan hanya jubah yang dipinjam dari orang lain saja. Adapun kap dari kain kasar dipakai di atas kepalanya untuk menutupi bekas-bekas luka yang disebabkan oleh pengobatan matanya. Sebab sebetulnya diperlukan kap yang empuk dari kain bulu domba yang halus, tetapi itu sangat mahal. Kemudian sang santo mengangkat tangannya ke surga dan memuliakan Kristusnya, karena ia sudah lepas dari segala beban dan dapat pergi dengan bebas kepadanya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa ia dalam segala galanya adalah pengikut sejati Kristus Allahnya, maka ia mencintai saudara-saudara dan putra-putranya yang telah dicintainya dari permulaan itu. Hingga akhir, ia menyuruh panggil saudara-saudara yang ada di sana, lalu menyampaikan kata-kata pelipur kepada mereka berkenan dengan kematiannya, dan menganjurkan dengan penuh kasih sayang kebapaan kepada mereka untuk mencintai Allah. Dengan panjang lebar diuraikannya perihal memelihara kesabaran dan kemiskinan, dengan mengutamakan Injil suci di atas peraturan-peraturan yang lain. Maka semua saudara duduk berkeliling. Ia merentangkan tangan kanan di atas mereka, lalu menumpangkannya di atas kepala mereka masing-masing, mulai dari vikariusnya, dan berkata, Selamat tinggal anakku sekalian, di dalam takwa kepada Tuhan, dan tinggallah tetap di dalamnya sebab atas kamu akan datang percobaan besar dan kesesakan akan menghimpit. Berbahagialah yang bertahan dalam hal yang telah dimulainya. Namun kini aku bergegas pergi kepada Tuhan, dan kamu sekalian kuserahkan kepada rahmat-Nya. Ia lalu memberkati dalam diri mereka yang hadir di situ, juga semua saudara yang dimanapun jua hidup di dunia, dan yang akan datang sesudah mereka sampai akhir zaman. Janganlah seorang pun berani menyerobot berkah yang telah diberikan kepada yang hadir untuk yang tidak hadir.
Seperti yang tertulis di tempat lain, itu berarti sesuatu yang khusus, tetapi hendaknya diterapkan pada jabatan itu. Ketika saudara-saudara menangis dengan amat pedihnya dan meratap dengan tiada terhibur, maka Bapa Suci menyuruh ambilkan roti. Roti itu diberkatinya dan dipecah-pecahkannya, dan masing-masing diberinya sepotong kecil untuk dimakan. Ia pun menyuruh ambil kitab Injil supaya dibacakan Injil kenangan Yohanes, mulai dari ayat yang berbunyi, sebelum Hari Raya Paskah. Ia ingat akan perjamuan terkudus yang dirayakan Tuhan serta murid-muridnya untuk terakhir kalinya. Sebab semuanya itu dilakukannya dalam kenangan mulia kepadanya dan untuk menunjukkan betapa mesranya perasaan cintanya kepada saudara-saudara. Lalu beberapa hari yang masih tersisa sampai wafatnya digunakannya untuk memuji Allah, dan ia minta kepada sahabat-sahabatnya yang terkasih untuk bersama dengan dia memuliakan Kristus. Adapun ia sendiri, sekadar ia dapat mengangkat mazmur ini. Dengan suara nyaring, aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring, aku memohon kepada Tuhan. Ia mengajak semua makhluk juga untuk memuji Allah dengan madah yang dahulu diciptakannya dan untuk mencintai Allah. Bahkan maut sendiri yang mengerikan bagi semua orang dan dibenci orang itu, diajaknya untuk memuji Tuhan. Dengan riang hati ia menyongsong maut dan menerimanya sebagai tamu, katanya, "Selamat datang, saudaraku maut." Kepada dokter ia berkata, "Jangan takut, saudara dokter. Katakanlah kepadaku bahwa maut sudah sangat dekat. Sebab maut bagiku adalah pintu gerbang kehidupan." dan kepada saudara-saudara ia berkata, Apabila kamu melihat bahwa ajalku hampir tiba, baringkanlah aku telanjang di atas tanah seperti kemarin dulu kamu melihat aku. Dan bila aku telah mati, biarkanlah aku berbaring begitu selama waktu yang diperlukan orang untuk dengan mudah dapat menempuh 1 mil. Maka tibalah saat ajalnya, dan setelah semua rahasia Kristus terpenuhi dalam dia, ia naik dengan bahagia kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara dan saudari yang baik dan dikasihi Tuhan, menjelang akhir hidupnya, ketika menghadapi maut dengan segala kerendahan hati, Fransiskus menginginkan untuk memulai lagi dari awal segala-galanya. Pesan yang amat dalam disampaikan untuk kita, para pengikutnya. Saudara-saudara, marilah sekarang kita mulai lagi mengabdi Tuhan, karena sampai sekarang kita hanya berbuat sedikit atau tak ada kemajuan sama sekali. Allah sendiri yang menghantar Fransiskus untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri perendahan diri Yesus Kristus Tuhan kita.
Ketika aku dalam dosa, aku merasa amat muak melihat orang-orang kusta. Akan tetapi Tuhan mengantar aku sendiri ke tengah-tengah mereka, dan aku pun merawat mereka penuh kasihan. Setelah aku meninggalkan mereka, apa yang tadinya terasa memuakkan, berubah bagiku menjadi kemanisan jiwa dan badan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Allah dalam diri Yesus berkenan memberi kelima lukanya kepada Fransiskus. Karena Yesus berkenan akan hidupnya, kerendahan hatinya, dan kedinaannya. Bercermin dari Bapa kita Santo Fransiskus, marilah kita dalam perayaan mengenang wafatnya dalam ibadat transitus ini, menyadari akan kerapuhan kita, akan kesombongan kita dan kelalaian kita. Maka marilah kita hadir di hadapan Allah dengan apa adanya kita. Kita yakin bahwa Allah akan mengantar kita pada pertobatan terus-menerus selama kita berziarah di dunia ini. Maka dengan rendah hati kita mohon ampun, namun sekaligus mohon kekuatan untuk meneruskan hidup kita dengan berkat Allah. Marilah kita mengungkapkan penyesalan kita atas segala dosa dan kesalahan kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan tindakan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memudahkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran Putramu Yesus yang merendahkan dirinya sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Kami bersyukur pula karena Putramu telah memilih saudara Dina Fransiskus menjadi teladan dan panutan kami dalam menekuni panggilan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami berani melihat diri kami apa adanya di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami, dan di hadapan diri kami sendiri sebagai orang yang terpanggil secara khusus. Semoga cara hidup sebagai seorang Fransiskan yang telah kami pilih ini menghantar kami pada kekudusan untuk semakin menghadirkan Engkau dalam hidup dan pelayanan kami. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama, surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, permenungan hari ini saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk merefleksikan kembali dan menimba semangat spiritualitas dari Santo Fransiskus Assisi. Berjubah coklat warna kesederhanaan, berhiaskan tumbuh-tumbuhan nan asri dan hewan-hewan berada di sekelilingnya. Sebuah pemandangan yang menggambarkan keserasian dan keharmonisan manusia dan alam ciptaan. Siapakah dia? Dialah Santo Fransiskus dari Assisi, salah satu figur penting dalam sejarah Gereja Katolik yang pestanya dirayakan setiap 4 Oktober. Ia lahir di Assisi, Italia pada tahun 1181 dan meninggal pada tahun 1226. Orang tuanya adalah pedagang yang cukup terkenal. Secara sosial, Santo Fransiskus berada di kelas bawah atau minor. Tetapi karena kerja keras orang tuanya, mereka termasuk orang yang cukup kaya. Fransiskus hidup dalam konteks perbedaan kelas sosial dan ekonomi di kota Assisi, Italia. Ada perbedaan yang tajam antara bangsawan dan kelas bawah, antara orang kaya dan orang miskin, terbuang dan terlantar. Orang-orang kusta tidak dibiarkan hidup dalam tembok kota. Mereka disingkirkan dan dibuang di luar tembok kota. Selain sebagai pelindung ekologi, Fransiskus terkenal sebagai seorang pembawa damai. Kemanapun Fransiskus pergi, dia menabur benih kedamaian dan berjalan bersama yang miskin, yang terlantar, yang lemah, yang terbuang, dan saudara-saudari yang paling hina. Fransiskus muda memiliki cita-cita menjadi seorang kesatria. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh dalam mimpinya. Ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan baju seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan, memperbaiki gerejanya dan berkhotbah dalam cara hidupnya yang sederhana, penuh sukacita dan penuh kasih persaudaraan. Bertolak dari kisah hidup Santo Fransiskus Assisi, ada begitu banyak spiritualitas hidup yang dapat kita renungkan. Salah satunya dalam kesempatan hari ini, dalam pesta Fransiskus di tahun 2021, adalah relevansinya spiritualitas Santo Fransiskus dengan perutusan kita sebagai seorang misionaris di negara Suriname. Hal yang mungkin tidak terbayangkan kala kita baru menjadi seorang religius, bahwa kita akan dikirim ke Suriname. Membayangkan saja tidak, apalagi merencanakan datang ke Suriname sebagai seorang misionaris. Bila hanya berlibur tentu tidak akan berhadapan dengan banyak hal sebagai persyaratan untuk dapat berkarya di Suriname. Namun sebagai misionaris ada banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari data diri sampai kepastian kapan berangkat dan apa yang harus dikerjakan nantinya di Suriname.
Mengawali dengan rasa kaget dan shock menjadi seni awal di masa kaki menginjak tanah Suriname. Rasa tak percaya jika berada di negeri orang yang jaraknya 30 jam penerbangan dari Indonesia dan merasakan alam yang sama, bahkan serasa berada di alam Indonesia. Keterkejutan dimulai ketika harus berbicara, memimpin misa, memimpin rapat, dan sebagainya. Maka dengan bekal ala kadarnya, keberanian terus dipacu untuk lebih giat mampu menguasai komunikasi. Dan ini semua proses yang akan terus berlangsung. Keterkejutan masih terus berlangsung, karena ternyata perbedaan karakter di antara kita sangat berbeda. Intrik-intrik saling menyerang dan menjatuhkan serta mencari pembenaran diri berlangsung, sehingga salah paham bahkan saling berkhianat untuk memfitnah pun dilakukan. Kuasa setan masuk muncul, saling berprasangka dan curiga, bahkan membela diri dengan mengumpulkan apa saja hanya untuk mengatakan saya benar, dia salah, lalu lupa akan hakikat makna perutusan sebagai seorang misionaris. Hakikat panggilan sebagai seorang misionaris adalah mewartakan sabda Allah dalam upaya membangun kelompok manusia beriman yang bertumbuh di antara komunitasnya, dan untuk mewartakan sabda Allah di lintas budaya atau negara, dan untuk mencapai wilayah-wilayah lain di kelompoknya. Maka diperlukan mentalitas, yakni cara berpikir dan bertindak. Perlu kemampuan untuk mendarat dalam berpikir, sehingga melihat kesulitan sebagai tantangan untuk ditaklukkan, bukan menyurutkan semangat untuk maju dan bertumbuh menjadi berkualitas. Sikap kerendahan hati juga diperlukan agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas kita, tidak sembrono, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya semua memiliki kesulitan yang sama, bahwa peralihan peradaban membutuhkan proses untuk sampai pada rasa nyaman dan at home. Kisah Fransiskus yang menukarkan bajunya dengan baju seorang pengemis menjadi kisah menarik untuk direfleksikan. Kisah itu menjadi simbol bagaimana Fransiskus melepaskan diri dari segala keterikatan dan menjadi manusia merdeka di hadapan Allah yang tak lagi terbebani dengan hal-hal duniawi, sepenuhnya hanya untuk dan bagi Allah dalam wujud kasih kepada mereka yang menderita dan miskin. Baju mahal Fransiskus bagi kita dapat menjadi simbol kelekatan hidup kita dengan barang-barang duniawi, relasi-relasi pilih-pilih yang menguntungkan atau menyenangkan secara materi dan seksualitas, kelekatan pada orang-orang tertentu, melampaui relasi suami istri sehingga setiap hari harus bertelepon sampai berjam-jam, bahkan sampai berani meninggalkan aturan hidup bersama dan konstitusi dan sebagainya. Pakaian mahal juga bisa menjadi simbol gengsi, arogansi diri, kesombongan, iri hati, sikap menuduh, dengki, dan mentalitas menghasut, dan menjadikan rekan sebagai saingan dan sebagainya. Beranikah kita seperti Fransiskus melepaskan baju mahal kita dengan baju pengemis, simbol hati yang merdeka dari kelekatan duniawi, sehingga mampu melihat rekan sebagai sahabat dalam satu perjalanan, bukan sebagai saingan untuk dikalahkan atau dihancurkan. Momen peringatan Santo Fransiskus Assisi kiranya menjadi momen penting untuk mengasah dan memurnikan hidup kita. Percayalah bahwa hidup kita sudah bukan lagi milik kita, melainkan milik kongregasi, milik keuskupan. Maka tak ada pilihan lain seperti Fransiskus sepenuhnya taat dan patuh. Jika kita bermain-main dengan ketaatan atau kepatuhan, yakinlah, suatu ketika kita akan menemukan diri kita sejatinya mayat di antara kehidupan dimanapun kita berada. Selain hanya akan menyebarkan aroma busuk, juga tak bernilai apa-apa dalam kehidupan. Bersyukurlah kita mengenal Santo Fransiskus Assisi yang mengajarkan banyak hal dalam kehidupan dan panggilan kita. Semoga peringatan Santo Fransiskus Assisi membawa kebaharuan dalam semangat kita untuk terus menjadi seperti semangat Fransiskus. Terlebih kita sebagai misionaris, mari kita melepaskan segala kelekatan yang menjadi duri dalam karya dan kesaksian,
sehingga warta Yesus sungguh nyata dalam kehadiran dimanapun kita berada. Mari kita belajar dari kesalahan dalam mendengarkan apapun kata dan hasutan yang telah membuat penilaian buruk akan orang lain. Tuhan tidak tidur, maka jangan bermain-main dengan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan tubuh kita, mata, tangan, hati, dan mulut, serta yang lainnya dengan baik dan benar. Sehingga komunitas ini sungguh menjadi komunitas Santo Fransiskus, penuh cinta dan damai. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Ya Allah, hari ini Engkau menganugerahkan kepada jiwa kami tersuci Santo Fransiskus anugerah kebahagiaan abadi. Ia menyambut saudari maut tanpa takut dan tanpa ragu. Kini dalam iman yang sama akan Putramu Yesus Kristus, kami memohon berkat bagi hidup kami. Marilah kita menyerukan doa, Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Semoga semangat kedinaan, kerendahan hati, dan kegembiraan mewartakan Injil menjadi roh yang menghidupkan kami dalam hidup, kata, dan perutusan kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Semoga semangat melayani dengan cuma-cuma dan berbagi kasih, terutama bagi mereka yang miskin dan berkekurangan, selalu menjadi prioritas kami dalam melayani sesama kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Ubahlah hati kami menjadi seperti hati-Mu yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga semakin banyak sesama kami mengalami dan merasakan kehadiran-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Ya Yesus, terima kasih Engkau telah menyatukan kami dalam satu keluarga, dalam semangat dan cara hidup Bapa Santo Fransiskus. Kami mohon rahmat, ketekunan, dan kesetiaan dalam menepati Injil suci, seperti yang telah kami ikrarkan dalam kaul kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kita hening sejenak memohon berkat atas wujud kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Ya Allah, Engkau yang penuh kemuliaan hadir di tengah-tengah kami dalam kesederhanaan dan kedinaan. Pimpinlah kami selalu ya Allah dalam jalan kekudusan-Mu, dan ajarilah kami berdoa seperti doa Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami anak-anak-Mu mengaturkan syukur atas teladan hidup Santo Fransiskus dari Asisi, pengikut sejati Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu rahmat iman, harapan, dan kasih sejati, sehingga kami para pengikutnya yang hidup di zaman ini
mampu berusaha untuk memperbaharui diri, mempertahankan dan mewariskan semangat dan teladan hidupnya di tengah-tengah dunia dewasa ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhanku maha mulia, maha kuasa, lagi penyayang. Segala pujian dan syukur, hormat kepadamu. Segala berkat kepadamu saja, dipuji dan dihormati setiap waktu. Pujian padamu Tuhan, karena Sang Surya, Saudara termulia bercahaya. Sinar siangnya terpancar amat indah, dipancarkan dari Kau, oh Tuhan, bahasa dan lambang. Pujian padamu Tuhan, karena langit indah, udara serta segala cuaca, malang mujurnya semua makhluk mengadu untungnya, karena Saudara bawana, terpujilah Dikau. Pujian padamu Tuhan, karena bulan bintang yang Kau pasangkan utuh, candra indah serta kartika menghias cakrawala, mewartakan kebesaran Allah nan maha kuasa. Pujian padamu Tuhan, karena laut limpah, Saudara budiman samudra raya, beralap santun di ombak ria, melambungkan lagu kepada Tuhan terpuji yang maha kuasa. Pujian padamu Tuhan, karena nyala api, pawang safir malam nan perkasa, giat sentosa, siap semenang kelam, terpujilah karena agni suci, tangkas dan perkasa. Pujian padamu Tuhan, karena Saudara maut, darinya tidak insan-insan makhluk, seluruh dunia alam nan fana siap menghadapi maut nan berbahagia, pawang alam baka. Pujian padamu Tuhan, karena umat kudus yang menanggung derita dan bencana, padamu jaya, penyabar menderita, kepadamu
kota abadi. Pujian padamu, oh Tuhan pengasih. Syukur padamu ya Allah Maha Penyayang. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah melimpahi saudara-saudari dengan kasih karunia. Amin. Amin. Semoga Allah memberi saudara-saudari damai yang sejati. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini upacara transitus sudah selesai. Syukur kepada. Mari kita pergi mewartakan hal-hal baik dalam keseluruhan hidup kita. Amin. Amin. Bapakku Satria Jaya, bangsawan puri surga, luhur budi luhur dunia, ku bangga ku bersemangat. Salamku bagimu, biarlah pada diriku bangga rasa kesatria, Bapakku Francisco.